Kalimantan Timur adalah provinsi terbesar keempat di Indonesia. Dengan kemajemukan penduduk, dengan segala kekayaan alam dan budayanya, terletak tepat di tengah-tengah Kepulauan Negara Republik Indonesia, menjadikan provinsi ini dipilih untuk lokasi berdirinya Ibu Kota Negara Nusantara. Sebuah provinsi yang besar pastinya tak lepas dari segala bentuk permasalahan. Sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengemban amanat rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur hadir untuk menampung segala bentuk aspirasi masyarakat, merancang dan memformulasikan, dan berupaya untuk menjadikannya nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanuddin Mas'ud, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN sudah semestinya disambut positif oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kaltim, karena akan membawa dampak pembangunan baik infrastruktur, perekonomian, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan lainnya. Kehadiran IKN seharusnya menjadi momentum untuk peningkatan indeks human development masyarakat Kalimantan Timur. Karena itu diperlukan peningkatan sumber daya manusia melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, seperti melakukan sertifikasi kepada kaum milenial dan masyarakat Kaltim pada umumnya dalam menyosong pembangunan IKN. Demi terlaksananya itu semua, maka diperlukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pelaku pembangunan baik itu pemerintah pusat, swasta, maupun masyarakat di daerah, sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan dan terarah dalam jangka waktu yang panjang untuk masa depan masyarakat Kaltim khususnya dan Indonesia pada umumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah DPRD Kalimantan Timur terbentuk pada tanggal 1 Januari 1957. Dengan acuan pada tahun itu pertama kali terisi pemimpin pemerintah provinsi, yakni mantan Residen APT Pranoto, telah diangkat menjadi pejabat gubernur dengan istilah akting gubernur. Pada tanggal 12 Januari 1957, menjadi tonggak penting bagi perjalanan pemerintahan berhaluan demokrasi di Kalimantan Timur. Saat itu kedatangan Menteri Dalam Negeri, Mr. Sunaryo di Samarinda untuk melantik sebanyak 30 tokoh perwakilan dari partai politik. Mendagri menjadi wakil rakyat Provinsi Kalimantan Timur untuk yang pertama kalinya. Pelantikan tersebut dilaksanakan 3 hari setelah peresmian status Provinsi Kalimantan Timur pada 9 Januari 1957. Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah 127 km persegi lebih dengan tingkat kesuburan tanah yang luar biasa, tentunya memiliki sumber daya alam yang juga luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia. Sebagai mitra IKN, Kalimantan Timur memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata, jasa, dan industri. Kami, DPRD Provinsi Kalimantan Timur akan mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membuat sebuah kebijakan yang mensupport dan mendukung untuk pengembangan sektor-sektor tersebut. DPRD Kalimantan Timur bersama-sama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur, kita akan mendukung slogan Gubernur yaitu Kaltim Berdaulat, sehingga kita merasakan benar-benar dampaknya bagi masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah. Kami ingin memantau terus bagaimana ekonomi kerakyatan kita, ekonomi kerakyatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Inilah yang akan kita ciptakan sehingga Kaltim benar-benar akan meningkat ekonominya dan rakyat kita juga akan semakin makmur. Alhamdulillah pada tahun ini pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah mengesahkan APBD Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2023 sejumlah 17,2 triliun. Angka tersebut tentu saja kita harapkan berdampak positif terhadap pembangunan Kalimantan Timur di tahun 2023. Program-program antara lain terkait dengan program pendidikan, baik itu peningkatan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur
sekolah-sekolah, termasuk juga peningkatan tunjangan untuk para guru. Disinilah para wakil rakyat bekerja untuk menampung berjuta aspirasi, merumuskan kebijakan agar menjadi solusi. Gedung yang menjadi simbol perjuangan masyarakat dengan filosofi yang kuat untuk mengemban amanat masyarakat. Mengambil arsitektur etnik Dayak, atap gedung ini memiliki bentuk susunan perisai atau tameng yang biasa disebut oleh masyarakat suku Dayak sebagai talawang, dan juga terdapat 5 perisai besar di depan gedung utama rapat paripurna. Dengan mendukung visi berani untuk Kalimantan Timur berdaulat dan misi 1. Berdaulat dalam membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. 2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. 3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan. 4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik. DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa fungsi pokok, yaitu mengusulkan rancangan peraturan daerah berdasarkan hak inisiatif DPRD Kalimantan Timur sendiri, membahas rancangan APBD bersama Gubernur Kalimantan Timur, dan melaksanakan pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijalankan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Ketiga fungsi tersebut senantiasa dijalankan dalam kerangka representasi rakyat Kalimantan Timur. DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas yang telah ditetapkan sesuai undang-undang yang berlaku. Ini adalah tugas dan wewenang DPRD Kalimantan Timur. DPRD Kalimantan Timur memiliki beberapa hak, antara lain hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat. Sedangkan anggota DPRD memiliki hak dalam mengajukan rancangan perda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, hak imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta hak keuangan dan administratif. Setiap anggota DPRD memiliki kewajiban yang harus ditaati tanpa terkecuali. Ini adalah kewajiban DPRD Kalimantan Timur. Dalam menyelaraskan kepentingan anggota dewan yang beragam, perlu dibentuk fraksi atau kelompok anggota DPRD yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Dengan adanya fraksi, memungkinkan anggota dewan untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Ini adalah komposisi fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil pemilihan legislatif 2019. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, DPRD Provinsi Kalimantan Timur membentuk unit-unit yang disebut sebagai alat kelengkapan dewan. Tujuannya untuk membantu DPRD agar mencapai hasil kerja yang maksimal dan memudahkan kinerja kelembagaan DPRD dalam setiap pembuatan kebijakan. Alat kelengkapan DPRD yang pertama adalah pimpinan DPRD, terdiri dari 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua. Banggar atau Badan Anggaran. Selanjutnya adalah Banmus atau Badan Musyawarah. Bapemperda atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dan BK atau Badan Kehormatan. Komisi-komisi yang terdiri dari Komisi 1 Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi 2 Bidang Keuangan dan Perekonomian, Komisi 3 Bidang Pembangunan, dan Komisi 4 Bidang Kesejahteraan Rakyat.
dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna. DPRD Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berkomitmen melakukan yang terbaik untuk membangun Kalimantan Timur. Dengan meningkatkan jalinan kerjasama yang baik, membangun sinergitas, dan menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing, serta terus mengembangkan kapasitas dan responsif. Menampung aspirasi dalam mengemban amanat rakyat demi Kalimantan Timur yang berdaulat.